Ini nyambungnya jindannya ke Hapsi. Ya gimana jadinya, ya kan? Itu ipar, nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Jangankan melaku cicitnya Mbah Priuk, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Semua marah, kami Laskar Alawiyin ditegur sana sini. Apalagi Habib Taufik, beliau ada di Jakarta. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak yang akan turun. Makanya mohon izin, mohon maaf barangkali dari Jawara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini. Ada Jindan Salim, Jindan Hapsi, siapapun apapun di mana orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke teman-teman, kembali lagi saya akan membahas si Jindan ini ya, yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Terkenal dengan ucapannya istilah kata, jikalau, ente kadang-kadang. Tapi yang paling saya lucu itu ya, ente kadang-kadang. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah. Dan yang paling kontroversi adalah si Jindan ini membawa nasab Habib untuk membela perdukunan. Dia berkoar-koar di mana-mana. Saya Habib. Saya Habaib. Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh oke. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk. Oh susunya Mbak Cicit Priuk. Mbak Priuk. Dan beberapa kali juga dia mengaku bahwa dia adalah cicitnya Mbah Priuk. Padahal kita tahu dalam sejarah Mbah Priuk itu meninggal ketika masih bujang. Dalam artian kan tidak punya keturunan secara langsung. Namun saat ini kita tidak melihat lagi sosok Jindan ini muncul di sosial media. Ternyata si Jindan ini sudah ditegur oleh gurunya untuk tidak muncul terlebih dahulu di permukaan media karena kontroversi yang telah dia lakukan. Kalau Jindan itu sekarang ini karena beliau udah ditegur sama Padepokan Haji Muhammad Ridwan ya, BHR Bang Haji Ridwan, dan ditegur juga oleh para habaib-habaib, jadi Jindan nggak bisa keluar sekarang. Jadi sementara ini Jindan nggak boleh keluar. Jadi sementara waktu ini kita tidak akan melihat lagi Jindan tampil di sosial media menantang-nantang adu tembak karena udah ditegur oleh gurunya dan udah ditegur juga oleh para habaib. Ente kadang-kadang. Kalaupun misalnya si Jindan ini benar seorang Habib ya, punya keturunan lah seperti itu, tentu tidak relevan juga dengan perilaku dirinya yang selalu menantang-nantang orang untuk adu tembak, apalagi mengungkapkan hal-hal yang aneh gitu ya. Punya pesantren jin, itu pesantren jin itu maksudnya gimana? Bisa ngasih makan jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin Di ngaji jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngebelajarin jin. Habib Jindan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Ya kita maklum lah ya, Jindan ini kan masih muda, jadi tentunya butuh banyak belajar lagi. Dan juga saya menduga Jindan ini terpengaruh oleh orang-orang sekitar mereka ya. Jindan ini kan pendukung dukun, otomatis punya banyak teman-teman dukun ya. Jadi terpengaruh oleh halunya para dukun-dukun yang sok tahu tentang hal gaib. Karena memang dengan siapa kita berteman, ya kita akan kecipratan juga seperti apa yang ada pada teman kita itu ya. Contohnya kalau kita berteman dengan tukang parfum atau pedagang parfum, kita akan pasti kecipratan juga wanginya parfum. Saya juga dulu waktu masih mahasiswa ya, sering ganti-ganti organisasi ataupun ganti-ganti perkumpulan, karena ketika saya sudah lama di sana dan saya tahu, oh ternyata visi misi organisasi ini, visi misi perkumpulan ini kesini ya, nggak sesuai. Karena standar saya Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak sesuai dengan itu, tinggalkan. Bahayanya adalah ketika seseorang tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang salah dan terbentuk menjadi sebuah ideologi, bahkan fanatik buta. Misalnya ada orang kumpul di sebuah tempat dan dia tidak tahu bahwa itu adalah tempat yang salah, bahkan dia anggap itu adalah tempat yang benar dan mati-matian membela tempat tersebut. Nah ini yang bahaya. Jadi memang kita perlu ada standar kebenaran. Sebagai muslim, standar kebenaran kita adalah ya syariat agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Maka memang perlu menanamkan dasar-dasar agama kepada anak-anak agar nantinya ketika besar menjadi benteng akidah buat mereka. Maka yang punya anak ya sebisa mungkin lah masukkan ke pesantren walaupun hanya 3 tahun gitu ya, madrasah aliyah saja, ataupun mau lanjut ke jenjang yang paling tinggi juga ya itu lebih baik lagi. Tapi hati-hati juga ya, sekarang milih pesantren tuh harus jeli juga
Jangan milih pesantren yang di dalamnya justru mengajarkan murid-muridnya atau santrinya untuk menjadi dukun, ada keris petir lah, apalah, ya Allah. Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan jindan ya. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang silsilahnya si jindan ini teman-teman. Bahkan di situ juga ditegur jindannya, mana ada Habib membela perdukunan gitu katanya. Oke, silakan aja simak video berikut ini. Ini salah satu daripada keluarga, bukan juga yang sambung kepada Mbah Priuk. Dan ini anak harus sampaikan, Habib Ali Alidrus punya ibu namanya Syarifah Fadlun. Syarifah Fadlun mempunyai abah bernama Ahmad, Habib Ahmad. Habib Ahmad ini punya abah namanya Habib Zain. Habib Zain adik kakak dengan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang disebut dengan Mbah Priuk. Di mana-mana Habib Hussein bin Abu Bakar Alidrus luar Batang, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu tidak ada keturunan. Beliau tidak memiliki keturunan. Ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan luar Batang, bohong. Ini harus saya sampaikan. Adiknya Ahmad namanya Ali. Ali memiliki istri Syarifah Hana Al-Habsi. Ini nyambungnya jindannya ke Habsi. Ya gimana jadinya? Ya kan? Itu ipar. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Jangankan mengaku cicitnya Mbah Priuk, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Semua marah. Kami Laskar Alawiyin ditegur sana sini. Apalagi Habib Taufik, beliau ada di Jakarta. Kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak yang akan turun. Makanya mohon izin, mohon maaf barangkali dari Jawara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ini. Ada jindan Salim, jindan Habsi, siapapun apapun di mana orangnya, tolong sampaikan kepada Ahmad. Yuk, mudah-mudahan yang kayak begini, yang fitnah seperti yang terjadi lagi, sudah cukup di Kufah dan di Karbala. Kami zuriat Nabi sudah dihinakan dari dulu. Ada perlakuan begini harus dihabiskan. Ini jangan sampai terus kejadian yang aneh-aneh. Kita doain juga Habib Salim Jindan Al-Habsi, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Berubah, ayo kembali kepada Torekoh Ba'alawi. Insya Allah jelas. Yuk, biar umat nih nggak banyak ribut di sana sini. Ini kita sudah miris masalah perdukunan, kok Habib masuk? Ya Allah, ini nih menjadikan apa? Prihatin buat kita semuanya. Ya mudah-mudahan ini kesempatan, mudah-mudahan bisa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lewat anak yatim, kekasih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah anak yatim, wasilah daripada Ustaz Khairul, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah. Oke, itu tadi penjelasannya teman-teman ya. Siapapun jindan ya sama-sama kita doakan saja semoga jindan setelah ini ada di barisan membela orang-orang yang menentang perdukunan, bukan malah membela perdukunan. Tentunya terkhusus dukun-dukun pelaku syirik ya, meminta-minta kepada jin, bersekutu dengan jin, punya ilmu kebalah ini dan itu. Karena sangat disayangkan sekali jikalau si jindan ini adalah beneran seorang Habib lalu ada di barisan pembela para dukun-dukun syirik. Nauzubillah min zalik. Tentu ini tidak sesuai dengan perilaku Habib yang kita kenal selama ini yang sangat mulia sekali. Kesimpulan dari apa yang semua saya sampaikan ini, hati-hatilah dalam memilih pertemanan, perkumpulan, dan standar kebenaran kita itu agama, syariat agama Islam lah yang kita pegang teguh. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya udah tinggalkan saja. Tapi gak tahu kenapa ya orang-orang yang kuat menyuarakan Al-Quran dan Sunnah malah diolok-olok Wahabi gitu ya. Ente kadang-kadang. Ya sudahlah, subscribe dan juga loncengnya editkan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.